menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mulai hari ini pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako, bantuan pangan non-tunai tahap kedua secara bertahap. Yes, akhirnya telah diumumkan bantuan sosial pencairan PKH BPNT tahap kedua mulai disalurkan serentak dan juga bertahap. Kapan bisa dicek kartu KKS-nya, wilayah mana saja yang sudah mulai dicairkan. Kemudian berikut update 6NG pada hari ini. Sudahkah mulai SI 1,6 juta KPM PKH ternyata dihapus? Apakah teman-teman termasuk? Silahkan cek selengkapnya di video kali ini. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya ada penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas akhirnya telah diumumkan bantuan sosial pencairan PKH BPNT tahap kedua mulai disalurkan merata dan juga bertahap. Kapan bisa dicek kartu KKS-nya, kemudian wilayah mana saja yang mulai tersalurkan? Berikut update 6NG pada hari ini. Sudahkah mulai SI 1,6 juta KPM PKH ternyata dihapus? Cek teman-teman semuanya. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial, jangan lupa di tanggal 31 Mei 2025 kita juga akan bagi-bagi giveaway dengan total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, teman-teman pastikan sudah subscribe, like, komen, dan share setiap video terbaru dari kami, dan pastikan teman-teman komentar yang positif. Nanti kita akan pilih komentar yang terbaik dalam kolom komentar. Nah, baik sahabat sosial, kita akan ke informasi yang pertama. Sahabat sosial dimanapun berada, tentunya keluarga penerima manfaat banyak sekali yang menunggu-nunggu terkait kapan jadwal pencairan bantuan sosial PKH BPNT tahap kedua yang pastinya ya. Nah, Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam media sosial resminya, yaitu di Instagram maupun di Facebook dan lain sebagainya, telah mengumumkan untuk pencairan bantuan PKH BPNT tahap yang kedua. Nah, kemudian Kementerian Sosial juga menyebutkan tanggalnya, kapan mulai akan disalurkan bantuan PKH dan juga BPNT-nya. Nah, apakah sudah benar-benar tersalurkan? Kemudian jika benar telah tersalurkan, kapan mulai bisa dilakukan pengecekan kartu KKS-nya, ataupun wilayah mana saja yang sudah mulai tersalurkan bantuan PKH BPNT-nya? Apakah juga sudah berubah menjadi SI di aplikasi 6NG? Tentunya kita akan update ya pada hari ini agar teman-teman semua paham terkait informasi terbaru dari pemerintah ataupun Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan juga kita akan update terkait ternyata ada 1,6 juta KPM yang dihapus di data DTSN. Jadi teman-teman semuanya pastikan tanyakan ke pendamping nanti apakah masuk ke dalam 1,6 juta dihapus atau tidak. Baik sahabat sosial, kita ke informasi yang pertama ya. Jadi alhamdulillah memang Kementerian Sosial telah mengumumkan di media sosial resminya di Instagram bahwa bantuan sosial PKH BPNT atau sembako tahap yang kedua dilakukan atau mulai dicairkan di tanggal 2. Informasi dari Kementerian Sosial menyatakan bahwa mulai kemarin tanggal sudah mulai disalurkan PKH BPNT tahap yang kedua. Nah, namun teman-teman semuanya, kita juga melakukan comparing dengan 6NG terbaru ya sahabat sosial. Nah, untuk comparing 6NG terbaru pada hari ini memang ada beberapa yang masih dalam prosesnya tahap SPM, SP2D, SI, dan top up. Jadi masih ada 3 tahapan lagi sebenarnya untuk menuju pencairan. Nah, untuk pernyataan dari Kementerian Sosial yang menyatakan bahwa sudah tersalurkan, kemungkinan besar apakah sebagai bantuan simbolis seperti bantuan sebelum-sebelumnya teman-teman, bahwa bantuan PKH ketika tidak ada
ketika bantuan sosial PKH-BPNT secara simbolis dilakukan, barulah beberapa hari bantuannya benar-benar disalurkan. Semoga dengan adanya bantuan PKH-BPNT secara simbolis dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilakukan kemarin, semoga ada titik terang dalam waktu dekat, teman-teman akan tersalurkan bantuan sosial PKH-BPNT tahap yang keduanya ya sahabat sosial. Kalau memang kita pantau di berbagai wilayah belum ada yang menyatakan bahwa bantuan sosialnya sudah tersalurkan. Jadi kita menyimpulkan memang kemarin sudah diumumkan oleh Kementerian Sosial telah disalurkan PKH dan juga BPNT. Kalau kata-kata telah berarti sudah disalurkan. Berarti kita simpulkan bahwa itu adalah memang sudah dicairkan namun secara simbolis di suatu wilayah. Nah, itu adalah titik terang bahwa bantuan PKH BPNT memang dalam waktu dekat akan benar-benar dilakukan pencairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mulai hari ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako, bantuan pangan non-tunai tahap kedua secara serentak dan bertahap sesuai Inpres nomor 4 tahun 2025. Untuk pertama kalinya penyaluran bantuan sosial menggunakan DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. DTSEN adalah data yang mencakup kondisi individu dan keluarga yang menyatu dan lengkap. Tentu akan terus dimutakhirkan setiap 3 bulan bersama Kementerian Sosial, BPS, dan pemerintah daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat luas melalui aplikasi Cek Bansos dengan menyertakan data-data yang diperlukan. Hasil pemutakhiran data yang telah dilakukan menunjukkan ada sekitar 1,8 juta KPM yang sebelumnya menerima bantuan sosial, selanjutnya tidak lagi layak menerima bantuan. Sementara 1,8 juta keluarga miskin yang belum menerima bantuan akan masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial. Ini sekaligus adalah upaya untuk membuat program pemerintah lebih tepat sasaran dan bisa diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Mari kita kawal bersama penyempurnaan DTSEN dan penyaluran bansos. Sebab dengan data yang akurat, tentu program dan bantuan pemerintah akan tepat sasaran dan efektif meningkatkan kesejahteraan sosial. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.